Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Perkenalkan, nama saya Nugi Yoga Pratama dengan NIM 022091. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal berikut. Ini ada seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok Dahlan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap KTK dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok, sehingga total terdapat 36 sampel pengamatan. Berikut adalah data dari penelitian tersebut. Kemudian soalnya, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Dan yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Pertama kita masukkan data dari SPSS tersebut dengan file open dan data ubah menjadi data Excel. Data rancok memasukkan kemudian kita variabel view. Untuk KTK dan tanaman kita ubah menjadi numerik. Untuk pelan kita ubah menjadi string. Kemudian pada nominal, pada KTK dan tinggi tanaman kita ubah menjadi scale. Dan pada desimal KTK dan tanaman kita ubah menjadi 2. Kemudian kita data view, karena di sini angkanya belum masuk, kita dapat mengcopy dari Excel. Copy. Jika sudah, maka kita bisa menganalisis dengan analisis general linear model univariate. Dan untuk dependent variable kita masukkan KTK. Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan ulangan, dosis pupuk, kelator, dan setelah itu kita klik model. Untuk model kita klik build terms, dan untuk ulangan dosis pupuk kita masukkan, kemudian juga kombinasi dari dosis pupuk dan kelator dengan shift, keduanya kita masukkan sebagai kombinasi. Setelah itu continue, post hubnya kita masukkan dosis pupuk dan kelator saja.
Duncan, continue, dan oke. Kemudian untuk hasil analisis data tersebut, di sini dapat dilihat bahwa ulangan menunjukkan nilai yang lebih dari 0,05, sehingga ulangan ini tidak berpengaruh terhadap KTK. Demikian juga dengan dosis pupuk dan inkulator yang menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Namun untuk interaksi antara dosis pupuk dan inkulator ini menunjukkan nilai kurang dari 0,05, sehingga berpengaruh terhadap KTK. Untuk uji lanjutnya, di sini dosis pupuk tidak berpengaruh, sehingga untuk dosis pupuk P1, P0, dan P2 hanya terdapat satu subset saja. Dan untuk inkulator juga menunjukkan nilai yang tidak berpengaruh terhadap KTK, sehingga K0, K2, dan K1 menunjukkan nilai subset hanya satu saja. Kemudian analisis lagi, analisis general linear model, dilihat lagi. Untuk yang fix faktor kita ganti semua menjadi kombinasi. Kemudian kita masukkan kemudian untuk hasil analisis dari kombinasi dapat dilihat bahwa kombinasi antara dosis pupuk dan inkulator menunjukkan nilai kurang dari 0,5, sehingga berpengaruh terhadap KTK. Kemudian untuk uji lanjutnya terdapat 3 subset, di mana P0 K0 yaitu A, P1 K2, dan P2 K1 adalah AB. Kemudian P0 K2, P1 K0, dan P1 K1 adalah ABC. Kemudian P2 K2 dan P2 K0 adalah BC. Kemudian yang P0 K1 yaitu C, dimana kombinasi tersebut berpengaruh terhadap KTK tanah. Kemudian kita akan mengetahui korelasinya dengan analis, correlate, bivariat. Kemudian untuk hasil KTK dan tinggi tanaman dimasukkan, dan oke. Dan untuk hasil korelasinya ini dapat dilihat untuk antara KTK dengan KTK menunjukkan nilai 1, dan tinggi tanaman dengan tinggi tanaman juga menunjukkan nilai 1. Sehingga untuk korelasi antara KTK dan tinggi tanaman menunjukkan hasil yang negatif, yaitu di mana angka negatif tersebut menunjukkan hubungan yang negatif antara keduanya. Sehingga jika nilai KTK ini meningkat, maka tinggi tanaman akan cenderung menurun, dan juga sebaliknya, apabila tinggi tanaman meningkat, KTK akan menurun, sehingga nilai signifikan antara korelasinya lebih dari 0,05, yang menunjukkan nilai keduanya tidak signifikan. Kemudian kita akan membuat grafik regresinya dengan klik graph. Ini yang scatter atau dot, simbol scatter. Untuk y-axis kita masukkan tinggi tanaman,
kemudian yang untuk yang X kita masukkan ke TK. Kemudian oke, kita klik 2 kali, ada divide linear atau total dan yang linear. Close. Sini dapat kita lihat untuk grafik regresinya, dia sama dengan 94,54 min 0,05, dimana setiap kenaikan 1 unit KTK, tinggi tanaman akan menurun 0,05 unit. Kemudian untuk koefisien determinasinya R2 sama dengan 0,060. Kemudian kita akan lanjut ke aplikasi RStudio. Di aplikasi RStudio, kita sini akan memasukkan data terlebih dahulu. Kita klik file, new file, kemudian RScript, dan kita memasukkan data dengan mengklik import dataset. Kita pilih yang dari Excel, kita cari data dari penyimpanan kita. Ini sudah masuk, kita masuk di dan kita masukkan A1 link F37 karena pada data Excel data terakhir di kolom 37 di baris 37 kolom F. Kemudian untuk ulangan kita ubah menjadi karakter, pada KTK kita ubah menjadi numerik, dan juga tinggi tanaman juga menjadi numerik. Sudah kita input, kemudian kita ketik library, dalam kurung kita masukkan do your research, yaitu run. Kita masukkan ketikan analisis dan tanah organik means FRDD 2 faktor, karena di sini terdapat 2 faktor, dan kita masukkan data dari Excel tersebut. Kemudian kita beri kurung siku, kita masukkan 5:6. Karena untuk KTK dan tinggi tanaman terdapat pada kolom 5 dan 6. Lalu ini kita akan masukkan data lagi, kemudian kita masukkan dolar, kemarin, berapa, dan dolar 1000, dan kita dolar yang letak atau
sekian, koma 1. Lingkaran. Setelah itu kita print, tik print dalam kurung, tuliskan analisis dan run. Di sini dapat kita lihat untuk faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap KTK, sehingga di sini nilai dari faktor A dan B dari 0,05. Kemudian untuk interaksi antara faktor A dan faktor B menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, sehingga di sini terdapat satu bintang yang menunjukkan memiliki pengaruh terhadap KTK. Dan di sini untuk dosis pupuk atau faktor A menunjukkan hanya terdapat satu konotasi saja. Dan untuk faktor B juga terdapat satu konotasi saja, sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap KTK. Kemudian untuk kombinasinya di sini memiliki pengaruh yang tidak nyata, di mana P0K1A, P2K0AB, P2K2 ABC, P1K1 ABCD, P1K0 juga ABCD, P0K2 BCD, P2K1, P1K2 juga CD, kemudian P0K0 adalah D. Setelah itu kita akan untuk mengetahui korelasinya, kita klik korelasi, kemudian panah tertarik means core test, kemudian dalam kurung kita masukkan data, kemudian dengar, masukkan KTK dan data, dengar lagi, kemudian yang tinggi tanaman, dan run, lalu tik print. Dan itu masukkan yang korelasi dan run. Di sini untuk korelasinya memiliki nilai p-value 0,1499, dan untuk nilai korelasinya menunjukkan nilai yang negatif. Kemudian setelah itu kita akan mengetahuinya dengan grafik regresi dengan cara klik library, dan dalam kurung kita ketik GG plot 2 dan library lagi, dan GGPP, dan run library, kemudian GGP miss, kemudian run. Setelah itu kita ketik ggplot, dalam kurung kita ketikkan data, kemudian klik ice,
kita masukkan X sama dengan kita kemudian titik dolar yang ATK, kemudian yang Y kita masukkan yang tinggi tanam, kemudian di belakang burung kita masukkan rumus seperti berikut. Kemudian taran, sini dapat kita lihat hasil dari grafik regresi, dimana dia sama dengan 94,5 min 0,0539 dengan koefisien determinasinya sama dengan 0,06. Hasil dari analisis di RStudio tidak jauh berbeda dengan analisis di SPSS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.